AC Milan resmi perpanjang kontrak dengan Puma, juara Serie A. AC Milan telah mengumumkan perpanjangan jangka panjang untuk kemitraan mereka dengan merek olahraga Puma pada hari Rabu kemarin. Puma telah menjadi produsen perlengkapan Rossoneri sejak 2018 silam. Dan selain itu, klub meluncurkan Puma House of Football, sebuah pusat pelatihan untuk membantu generasi masa depan di klub. CEO Milan Ivan Gazidis mengatakan, "Kami sangat bangga untuk melanjutkan perjalanan ini dengan mitra lama kami, Puma, mitra utama kami sejak 2018. Tutur dari Gazidis di situs resmi klub. "Selama bertahun-tahun, bekerja berdampingan dengan Puma telah memungkinkan kami untuk membangun kemitraan yang solid, otentik, berdasarkan kinerja, budaya sepak bola dan nilai-nilai bersama, selalu dengan sikap progresif. Kami bersemangat untuk memulai babak baru dalam hubungan kami, yang akan sangat fokus pada pengembangan sepak bola wanita dan generasi bakat berikutnya, yang keduanya sangat selaras dengan visi kami untuk klub," tulis dari Ivan Gazidis. Sebelum bermitra dengan Puma, AC Milan telah menggunakan Adidas sebagai pembuat kit mereka dari tahun 1998 hingga 2018. Meskipun Milan memenangkan Liga Champions 2 kali dan Serie A pada 3 kesempatan selama 20 tahun kemitraan mereka dengan Adidas, nasib mereka agak memburuk menjelang akhir kesepakatan mereka. Sejak bermitra dengan Puma, Rossoneri telah kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir dan memenangkan Scudetto pertama mereka dalam lebih dari satu dekade. Sebelum kontrak 20 tahun dengan Adidas, jersey AC Milan dibuat oleh pabrikan olahraga Italia, Lotto, dari 1993 hingga 1998. Adidas juga telah membuat kit klub dari tahun 1990 hingga 1993. Ibrahimovic sudah tanda tangani kontrak berdurasi 6 bulan. Menurut laporan di Italia, Ibrahimovic disebut telah menandatangani kontrak dengan gaji rendah selama 6 bulan ke depan. Sang singa tua saat ini masih menjalani perawatan cedera dan kemungkinan baru bisa bermain awal tahun depan. Sang striker tampaknya belum berniat gantung sepatu dan Rossoneri sama-sama puas untuk mempertahankan Ibra di dalam tim. Menurut surat kabar La Repubblica, pemain internasional Swedia itu telah menandatangani kontrak 6 bulan dengan upah minimum senilai 100.000 euro. Itu akan memungkinkan Ibra untuk menjadi bagian dari skuad Stefano Pioli dan akan bisa tetap menyelesaikan masa perawatan dan rehabilitasi di tempat latihan Milanello. Ibrahimovic juga bisa menghabiskan waktu di ruang ganti dan duduk di pinggir lapangan saat rekan satu timnya bermain dalam 6 bulan pertama musim 2022-2023. Kontraknya saat ini akan berakhir 30 Juni 2022, tetapi dia bisa menandatangani kontrak lain pada Januari jika ia memilih melanjutkan karirnya. AC Milan sangat menghormati Ibrahimovic dan sang pemain juga sangat betah berada di Milanello. Capello mulai ketar-ketir lihat AC Milan yang lele dalam perekrutan pemain. Milan musim lalu sukses meraih Scudetto, dan untuk mempertahankan kesuksesannya musim depan, mereka pun berusaha mendatangkan amunisi baru. Milan kemudian diprediksi bakal makin mudah mendatangkan pemain incarannya. Pasalnya mereka punya pemilik baru, yakni Red Bull Capital. Milan sendiri sudah mengincar sejumlah pemain sejak musim lalu. Mereka diprediksi bisa diangkut ke San Siro pada musim panas ini. Namun sampai saat ini AC Milan masih adem ayem. Mereka belum mendatangkan satu pemain pun ke San Siro. Bahkan ada kabar buruk bagi AC Milan. Mereka ditikung Newcastle dalam perburuan Steven Botman. Milan juga tampaknya bakal ditikung PSG dalam perburuan Renato Sanchez. Namun dalam waktu dekat mereka akan meresmikan perekrutan Divock Origi. Ia direkrut secara gratis dari Liverpool. Milan disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengannya sejak lama. Ex pelatih AC Milan, Fabio Capello, mengaku dirinya mulai cemas melihat lambatnya proses perekrutan pemain Rossoneri pada musim panas 2022 ini. Pasalnya Milan mulai ditikung klub lain. Ia pun mengatakan jika Paolo Maldini serta bos Redbird yakni Jerry Cardinale tidak mulai bergerak dengan cepat, maka mereka bisa kehilangan semua pemain incarannya. "Saya tidak mengharapkan kebuntuan ini dari Milan. Mereka terlalu lama dan melewatkan beberapa target penting," tuturnya pada Giornale. Para direktur Rossoneri cerdas dan baik dan telah menemukan pemain yang tepat untuk memperkuat tim. Tetapi jika Anda tidak terburu-buru, maka klub-klub Perancis dan Inggris akan datang dan tidak ada apa-apa untuk siapapun, tegas dari Capello.
Pemilik saham minoritas AC Milan coba batalkan penjualan klub ke Redbird. Sebuah laporan dari Bloomberg hari ini merinci bagaimana investor minoritas di AC Milan bernama Blue Sky Financial Partners ingin memblokir penjualan ke klub Redbird. Investor minoritas menuduh bahwa pemilik Elliott Management terlibat dalam pembicaraan di balik pintu tertutup untuk menjual klub yang melanggar hak pemilik saham minoritas. Blue Sky sekarang sedang mencari dokumen dari pengadilan di Amerika Serikat sebelum menempuh tindakan hukum di Luxembourg yang mereka harap akan membatalkan penjualan ke Redbird atau memungkinkan mereka untuk mendapatkan ganti rugi. Pengajuan dari investor minoritas menggarisbawahi niat mereka untuk menunjukkan bagaimana Elliott beroperasi dengan niat jahat atau tipu daya setelah mereka merilis informasi rahasia tanpa meminta persetujuan sebelumnya, serta kegagalan mereka untuk mengadakan proses penawaran yang tepat. Blue Sky memiliki sekitar 4,3% saham dari perusahaan induk yang memiliki AC Milan dan mengklaim bahwa mereka telah diberitahu oleh Gordon Singer bahwa dana dari nilai saham itu berfokus pada memaksimalkan nilai Milan berhak menerima informasi dari setiap tawaran pembelian klub. Namun pada kenyataannya Blue Sky tidak diberikan akses informasi oleh Elliott terkait penjualan AC Milan ke Redbird Capital Partners. Mereka menilai jika hal itu telah melanggar hak pemilik saham minoritas di klub. Deal, Maldini akhirnya sepakat perpanjang kontraknya di AC Milan. Kabar positif datang dari Casa Milan setelah Paolo Maldini akhirnya dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk memperpanjang kontraknya di San Siro. Kontrak Paolo Maldini dan Ricky Massara di AC Milan berakhir pada 30 Juni 2022 kemarin. Sebelumnya sudah ada kabar bahwa manajemen Rossoneri akan segera memperpanjang kontrak keduanya. Namun sampai hari terakhir Maldini dan Massara masih belum juga memperpanjang kontraknya. Kedua direktur itu juga dilaporkan sudah merapat ke Casa Milan untuk menggelar negosiasi sejak hari Kamis kemarin. Sempat ada kabar bahwa Maldini membalikan kontrak yang telah ditawarkan Milan. Ia juga merevisi kontrak tersebut. Negosiasi pun berlangsung sampai seharian. Hal ini sempat membuat fans Milan merasa cemas Maldini bakal pergi dari San Siro. Akan tetapi kini ada kabar bagus dari Casa Milan. Paolo Maldini akhirnya mencapai kata sepakat dengan AC Milan untuk memperpanjang kontraknya di San Siro. Demikian juga dengan Ricky Massara. Kabar ini disampaikan oleh Milan News. Laporan itu menyebut Maldini sudah menuntaskan detail terakhir kontraknya dengan pengacaranya di Casa Milan. Laporan itu juga menyebut bahwa Rossoneri akan mengumumkan perpanjangan kontrak Maldini dan Massara dalam beberapa jam ke depan, atau paling lambat pada hari Jumat 1 Juli 2022. Laporan itu juga menyebut negosiasi Milan dan Maldini menjadi alot karena sang legenda disebut meminta kuasa lebih dalam urusan pengambilan keputusan.